Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum belajar kita baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan yang kemarin kan sudah belajar tentang kelipatan. Ada yang masih ingat nggak kelipatan itu apa? Nah ya, kelipatan suatu bilangan adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan terkecil yang biasa kita sebut dengan KPK. Sekarang anak-anak tahu nggak apa itu kelipatan persekutuan? Kelipatan persekutuan adalah kelipatan dari suatu bilangan yang sama dengan kelipatan lainnya. Selanjutnya, kelipatan persekutuan dari dua bilangan. Di sini kita langsung masuk ke contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama, tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan kelipatan dari masing-masing bilangan, yaitu kelipatan dari 2 dan 3. Kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya. Selanjutnya kelipatan dari 3 ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Langkah yang kedua, kita menentukan kelipatan-kelipatan yang sama dari dua bilangan. Tadi kan ada bilangan 2 dan 3. Dari kelipatan bilangan 2 dan 3 kita cari angka yang sama, yaitu ada angka 6, 12, dan 18. Jadi kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah 6, 12, dan 18. Ingat, cara tersebut hanya berlaku ketika mencari kelipatan persekutuan dari 2 bilangan, 3 bilangan, 4 bilangan, dan seterusnya. Dari kelipatan persekutuan, kita lanjut ke kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan kelipatan dari bilangan-bilangan yang paling kecil. Untuk menentukan kelipatan persekutuan terkecil, kita dapat menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan daftar. Contohnya, tentukan KPK dari 6 dan 8. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan kelipatan dari masing-masing bilangan. Kan tadi bilangannya ada 6 dan 8. Kelipatan dari 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, dan seterusnya. Kelipatan dari 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan seterusnya. Langkah yang kedua yaitu menentukan kelipatan-kelipatan yang sama dari dua bilangan, kelipatan dari 6 dan 8. Nah, kita cari angka yang sama sekarang dari kelipatan 6 dan 8, yaitu ada 24 dan 48. Jadi kelipatan dari bilangan 6 dan 8 yaitu 24 dan 48. Langkah yang ketiga menentukan KPK dari kelipatan persekutuan yang ditentukan. Kelipatan yang sama dari 6 dan 8 yaitu 24, 48, dan seterusnya. Karena KPK adalah bilangan kelipatan persekutuan terkecil, maka kita pilih bilangan yang sama yang paling kecil yaitu 24. Jadi kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Cara yang kedua mencari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK yaitu menggunakan pohon faktor. Contoh soalnya, tentukan KPK dari 18 dan 24. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari faktorisasi prima dari kedua bilangan menggunakan pohon faktor. Bilangan yang pertama yaitu 18. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3.
Selanjutnya 24. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Langkah yang kedua, menentukan faktorisasi prima dari kedua bilangan. Faktorisasi prima dari 18 yaitu 2 kali 3 kali 3 atau 2 kali 3 pangkat 2. Selanjutnya, faktorisasi prima dari 24 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 3 kali 3. Langkah yang ketiga, menentukan KPK dengan cara memilih semua faktor prima dari kedua bilangan. Apabila ada faktor prima yang sama, maka dipilih dengan pangkat yang paling besar. Tadi kan kita mencari KPK dari bilangan 18 dan 24. Faktorisasi prima dari 18 yaitu 2 kali 3 pangkat 2. Faktorisasi prima dari 24 yaitu 2 pangkat 3 kali 3. Nah, ini dari 8, faktorisasi prima dari 8 dan 24, angka yang sama yaitu 2 dan 3. Sedangkan pangkatnya yang paling tinggi yaitu 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 2. Jadi KPK dari 18 dan 24 adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 atau 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 sama dengan 72. Jadi KPK dari 18 dan 24 adalah 72. Sekarang kita akan mengerjakan soal cerita. Contohnya, lampu merah menyala setiap 4 menit sekali. Lampu kuning menyala setiap 5 menit sekali. Lampu hijau menyala setiap 10 menit sekali. Jika ketiga lampu menyala bersamaan pada pukul 19, pada pukul berapa lagi ketiga lampu itu akan menyala bersama? Dari soal cerita tersebut, kita dapat menjawabnya dengan menggunakan KPK. Nah, di sini jadi kita mencari KPK dari 4, 5, dan 10. Kita menggunakan cara yang menggunakan pohon faktor ya. Jadi kita mencari faktorisasi prima dari 4, 5, dan 10. Faktorisasi prima dari 4 adalah 2 pangkat 2. Faktorisasi prima dari 5 adalah 5. Faktorisasi dari 10 adalah 2 kali 5. Setelah mendapatkan faktorisasi prima dari 4, 5, dan 10, selanjutnya kita mencari bilangan yang sama dari faktorisasi 4, 5, dan 10, yaitu 2 dan 5. Selanjutnya cari bilangan yang pangkatnya paling besar, yaitu 2 pangkat 2 kali 5. 5 soal karena sama-sama berpangkat 1, maka kita pilih salah satu saja. Jadi 2 pangkat 2 kali 5. Jadi KPK dari bilangan 4, 5, dan 10 adalah 2 pangkat 2 kali 5 atau 2 kali 2 kali 5 sama dengan 20. Nah, ketika lampu menyala bersama pada pukul 19, maka lampu akan menyala bersama lagi pada pukul 19 ditambah 20 menit, yaitu 19 lebih 20 menit. Jadi ketiga lampu akan menyala bersama lagi pada pukul 19 lebih 20 menit. Sekian materi pembelajaran dari Bu Ayu, semoga bermanfaat ya. Latihan soalnya hari ini 1-3 dikerjakan di buku tulis beserta caranya. Nanti difoto dikirimkan ke Bu Ayu ya. Ingat ya, tugas dikumpulkan hari Selasa tanggal 1 September 2020 paling lambat pukul 8 malam. Tetap semangat belajar dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.